Jadi secara general penyakit ginjal itu adalah penyakit yang ditandai dengan menurunnya fungsi ginjal itu. Mhm. Nah, jadi yang kita tahu kan ginjal itu kan fungsinya untuk menyaring darah yang tadinya metabolisme yang tidak penting itu dikeluarkan lewat kencing gitu atau urin. Mhm. Dan juga selain itu ginjal ini sendiri memproduksi hormon. Mmm. Nah, kalau gangguan ginjal artinya dia sudah mengalami gangguan dari kedua fungsi tersebut, baik itu hormonnya ataupun fungsi secara untuk memfiltrasi darah kita. Kalau dosis dari multivitamin itu yang terlalu besar, kita ambil contoh untuk vitamin C yang banyak dikonsumsi ya. Mhm. Vitamin C ini kan ada yang sifatnya asam, ada yang tidak asam, Mhm. non acid. Nah, untuk yang tidak asam ini relatif lebih aman dibandingkan yang asam. Mmm. Kenapa begitu? Karena vitamin C yang mengandung sifat zat asam ini, dia itu akan menyebabkan suatu resiko terbentuknya suatu batu di Mmm. saluran ginjal atau saluran kemih. Hai hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa bun. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai kenali gangguan ginjal pada anak. Karena ini penting banget ya bun ya, apalagi kalau sudah diketahui sedari dini dan supaya meminimalisir penyakit gangguan dalam seperti ginjal ketika sudah dewasa bun. Tapi bunda-bunda tahu tidak sih kalau gangguan ginjal ini biasanya sering terjadi pada orang dewasa. Tapi tahu juga nggak bun kalau misalnya anak-anak juga bisa mengalami yang namanya gangguan penyakit dalam yakni ginjal. Dan sebagai orang tua penting sekali nih untuk para bunda di rumah mengetahui penyebab, gejala dan cara merawat anak dengan gangguan ginjal. Nah, seperti biasa bunda-bunda di sini saya tidak sendirian karena di sini saya sudah bersama narasumber kita yang pastinya inspiratif dan pakar di bidang penyakit dalam, yaitu sudah ada Dokter Tulus Amudi. Halo dokter. Halo juga Mbak, Iya, apa kabar? Masih tetap semangat ya? kabar baik. Iya, tapi sebelum mulai ya, bunda-bunda jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker supaya meminimalisir yang namanya terkena dari COVID-19. Ya, Terkait dengan gangguan penyakit dalam yakni ginjal, iya dok. menurut dokter sendiri secara general itu penyakit ginjal itu apa sih? Jadi secara general penyakit ginjal itu adalah penyakit yang ditandai dengan menurunnya fungsi ginjal itu. Mm-mm. Nah, jadi yang kita tahu kan ginjal itu kan fungsinya untuk menyaring darah yang tadinya metabolisme yang tidak penting itu dikeluarkan lewat kencing gitu atau urin. Mm-mm. Dan juga selain itu ginjal ini sendiri memproduksi hormon. Mm. Nah, kalau gangguan ginjal artinya dia sudah mengalami gangguan dari kedua fungsi tersebut, baik itu hormonnya ataupun fungsi secara untuk memfiltrasi darah kita. Oke, tapi sebenarnya yang dialami penyakit ginjal ini oleh orang dewasa sama anak ini apakah sama atau ada perbedaan reaksinya nih terhadap tubuh? Baik, jadi pada gangguan ginjal ini baik dewasa ataupun anak pada prinsipnya sama, artinya eh, fungsi dari ginjalnya itu sendiri dia mengalami suatu gangguan. Mm-mm. Nah, hanya membedakan prosesnya bagaimana ataupun onsetnya itu kalau pada anak-anak tentu pada usia anak ya, dari Mm-mm. mulai dari lahir hingga dia usia anak-anak. Dan kalau pada dewasa itu sudah usianya di atas 18 tahun. Jadi hanya itu membedakannya sih. Oke, tapi sebenarnya berarti bisa ya kalau Mhm. misalnya gangguan ginjal ini terkena kepada anak. Sangat-sangat bisa, apalagi namanya gangguan untuk proses dari pematangannya ya, organ-organ pembentukan organ di dalam perut. Mm-mm. Kalau ada hambatan dalam pembentukan tersebut sudah mulai gangguan dari dalam janin justru. Oh
sudah bisa ya? Sudah bisa. Nah itu disebabkan karena apa dok? Kalau apalagi khususnya yang dari janin ya, Iya. ini kan karena kan masih belum diketahui gitu, misalnya tanda-tandanya dan segala macam gitu. Sedangkan kalau misalnya dari anak-anak mungkin sudah kelihatan, misalnya kelihatan. dari segi urinnya dan Betul, segala macam. Tapi betul. kalau misalnya ketika dari janin itu bagaimana dok? Jadi kalau dari janin itu memang itu kan pembentukan organ-organ dalam tubuh pada bayi yang di dalam janin itu untuk pembentukan ginjal sendiri di usia kehamilan 6 minggu sampai 9 minggu. Kalau sudah melewati usia kehamilan 9 minggu tetapi pembentukan ginjalnya tidak sempurna, pasti nanti akan mengalami gangguan ginjal pada saat dia dilahirkan. Penyebabnya apa? Mungkin sang ibu sudah mengalami atau mengkonsumsi obat-obatan yang menghambat untuk pembentukan ginjal atau organ. Ataupun memang sudah ada kelainan dari si ibunya sendiri. Genetik ya? Genetik, betul. Yang menyebabkan gangguan atau pembentukan organ tersebut terganggu atau terhambat. Oke, berarti sebenarnya ini adalah respon dari si ibunya juga ya, Betul. bagaimana dia mengkonsumsi Mengkonsumsi obat-obatan, betul. kemudian juga dari segi genetiknya yang itu Genetiknya bisa mempengaruhi janinnya, Iya. bisa menyebabkan gangguan Gangguan ginjal pembentukan, juga. iya, betul. Nah, dok, tapi sebenarnya kira-kira dari hasil, maksudnya kayak ketika seseorang ini sudah mempunyai gangguan ginjal, apa sih efek yang bisa menyebabkan resikonya? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang resiko ya pada orang-orang dengan gangguan ginjal, resikonya itu berbeda antara anak dengan dewasa. Di mana anak-anak itu pada prinsipnya kan si ginjal ini menghasilkan hormon. Nah, kalau dia dari anak-anak sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, maka itu pembentukan ataupun pertumbuhan anak tersebut pasti akan terganggu. Baik dari segi misalnya kekurangan darah atau anemia. Kalau anemia berlangsung lama, tentu dia akan menyebabkan gangguan dari fungsi kognitifnya atau kemampuan intelektualnya atau perkembangannya yang makin tidak sesuai dengan umurnya atau terhambat ya, dan lain sebagainya, sampai menyebabkan suatu keadaan darurat yang dinamakan gagal ginjal kronik, di mana dia menyebabkan kematian. Gitu. Nah, kalau pada orang dewasa, pada prinsipnya dewasa itu kan dia sudah melewati fase anak-anaknya dengan sehat ya. Gitu. Nah, terus ketika dia menghadapi suatu penyakit gangguan ginjal di usia dewasa atau usia tua pun, efeknya itu ya mungkin ngerasa hanya metaboliknya yang terganggu, misalnya mual muntah, terus anemianya atau apa namanya gatal-gatal, paling itu gejalanya. Nah, jadi itu perbedaannya. Perbedaannya sebenarnya cukup besar juga ya Cukup antara besar. yang anak sama dewasa. Apalagi kan Dewasa. kalau anak-anak itu kan harus banget Pertumbuhan. perlu perhatian nih Betul. dari orang tuanya, dan Betul juga sekali. mungkin bunda-bunda juga harus mengawasi bagaimana dari segi lifestyle-nya, terus Ya. pasokan makanannya seperti apa, asupannya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya dok, kalau dilihat nih seputar tentang masyarakat kita ini, kira-kira apakah sudah menyadari tentang bahayanya gangguan ginjal yang tadi dokter sudah sebutkan? Oke. Nah, menurut saya sih kewaspadaan terhadap gangguan ginjal pada masyarakat di Indonesia ini agak terlupakan ya. Terutama untuk misalnya pada saat untuk wanita-wanita yang merencanakan program kehamilan ataupun sedang hamil. Jadi banyak sekali obat-obatan ataupun makanan-makanan yang tidak sehat untuk pertumbuhan janin pada saat wanita tersebut sedang hamil. Bahkan ada beberapa orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat merusak ginjal untuk dirinya sendiri, gitu. Ketika dia minum obat yang sifatnya mengganggu atau merusak ginjal, secara tidak langsung darahnya tersebut atau obat tersebut dia akan mengalir ke dalam plasentanya si bayi. Akibatnya ginjalnya anak tersebut ini dalam janin juga akan mengalami gangguan. Nah, jadi ibunya kena gangguan, anaknya juga kena gangguan. Ketika dilahirkan, itu udah pasti gangguan ginjal pada anak tersebut akan didapat, gitu. Jadi hati-hati untuk konsumsi obat-obatan yang misalnya contoh diet untuk obat-obat diet, begitu, ataupun obat-obat penahan nyeri, ataupun obat-obatan yang bersifat kayak jamu-jamuan atau herbal-herbalan ya, yang bersifat merusak ginjal, itu si bayi dalam janinnya juga pasti akan terkena impact-nya. Begitu. Berarti emang faktor utama itu adalah dari konsumsi obat-obatan ya dok ya? Iya, Nah tapi obat-obatan kalau misalnya dilihat kan sebenarnya obat-obatan ini kan banyak banget ya bun ya, macam-macam gitu. Betul. Nah cuman saya pernah dengar juga nih dari ada beberapa statement yang menyatakan kalau misalnya dari segi kedokteran itu kan
itu perlu dilihat nih mana yang untung, mana yang rugi ketika memang Betul. suatu pasien itu sedang mengalami Atau menjalankan pengobatannya. menjalani pengobatan. Nah, ketika memang yang dilihat efeknya itu adalah sangat banyak untungnya, Menguntungkan, mau tidak mau itu betul. harus menggunakan obat Obat yang mana tersebut. sebenarnya berbahan kimia dan itu Iya. efeknya juga tidak bagus nih buat Betul. ginjal. Nah, itu kalau dari tanggapan dokter sendiri itu bagaimana? Nah, jadi kita selalu mengedukasi pasien. Ketika kita harus memilih suatu terapi, di mana ada efek samping yang tidak mengenakan, kita harus memberitahukan secara gamblang kepada pasien tersebut. Efeknya yang harus diterima itu, apakah Anda siap untuk menerima efek tersebut begitu. Kalau memang dia siap dan ternyata dari segi kedokterannya untungnya lebih banyak, maka tetap kita akan berikan. Walaupun dengan demikian kita tidak serta-merta langsung lepas tangan. Kita harus memperhatikan nih obat tersebut masih aman nggak sih diteruskan begitu. Atau mungkin ada pilihan lain iya, lagi betul. seperti itu. Atau ada second line untuk pengobatan yang kita ganti gitu ya. Oke, penting banget nih Bun membahas seputar gangguan penyakit dalam yaitu ginjal karena ternyata banyak juga mungkin dari bunda-bunda yang belum paham nih mengenai lifestyle ya khususnya Betul. dalam mengkonsumsi obat-obatan apalagi zaman sekarang pasti dikit-dikit ujung-ujungnya obat warung nih. Iya, Buat ujung-ujungnya biar obat sembuh warung ya. gitu yang mana bahan kimia tuh sebenarnya sangat tidak bagus Sangat Bun tidak bagus. buat ginjal. Tapi ya Dok, kita akan melanjutkan di segmen berikutnya seputar penyakit gangguan dalam atau ginjal. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga dengan Dr. Tulus. Iya Dok, ternyata kan ini seputar obat-obatan juga perlu diketahui nih sama bunda-bunda di rumah. Apalagi terkadang kita juga masih awam nih Dok, membedakan mana obat yang memang terbilang aman, mana yang tidak. Itu kan tentunya yang hanya diketahui oleh para dokter aja kan. Nah, Betul. tapi di sini yang saya pengen tahu terkait dengan suplemen nih. Ini kan jatuhnya sebenarnya obat-obatan juga kan. Iya, betul. Nah, suplemen atau vitamin, apakah ini juga memiliki efek yang tidak baik misalnya untuk tubuh khususnya untuk ginjal Dok? Oke, terima kasih. Pertanyaan ini sangat bagus ya. Artinya banyak sekali kita, apalagi di zaman COVID ini ya Mbak ya, kita sering sekali untuk karena saking khawatirnya kita mengkonsumsi vitamin supaya daya tahan tubuh kita kuat. Memang di satu pihak itu membuat daya tahan tubuh kita bagus atau kuat gitu ya. Tapi tentu saja memang ada efek sampingnya. Kalau dosis dari multivitamin itu yang terlalu besar, kita ambil contoh untuk vitamin C yang banyak dikonsumsi ya. Vitamin C ini kan ada yang sifatnya asam, ada yang tidak asam, non-acid, non-acid. Nah, untuk yang tidak asam ini relatif lebih aman dibandingkan yang asam. Kenapa begitu? Karena vitamin C yang mengandung sifat zat asam ini, dia itu akan menyebabkan suatu resiko terbentuknya suatu batu di saluran ginjal atau saluran kemih. Apabila dikonsumsinya juga digunakan di malam hari, di mana ketika kita beristirahat, itu resiko untuk terjadi penggumpalan dari obat vitamin yang kita minum itu, untuk terjadinya suatu batu atau nefrolitiasis ya dibilang kedokterannya, itu sangat tinggi. Nah, jadi bagaimana cara mengkonsumsi vitamin yang aman? Tentu saja pertama, mungkin kita bisa memilih vitamin C yang sifatnya tidak asam. Itu yang kedua, kalau kita minum multivitamin, minumlah ketika kita beraktivitas, misalnya pagi hari gitu. Jangan ketika kita malam hari, karena resiko untuk terjadi presipitat atau bekuan itu akan resikonya lebih tinggi, gitu Mbak. Yang mana bisa menyebabkan batu ginjal tersebut Iya. ya Dok ya. Wah, ini juga banyak yang salah paham karena saya pribadi ya Bun ya, saya juga kadang suka minum suplemen tuh kadang malam hari, Malam kadang hari. kayak enak gitu Enak Dok kalau ya. misalnya dibawa tidur Kayak dan lebih pede ya. iya, dan ketika bangun tuh malah lebih Lebih segar dan sehat. ini malah yang salah kaprah ya Dok ya. Sebenarnya begitu sih. Jadi gitu Sebenarnya ya, tidak Bun, terlalu ya. salah-salah juga ya. Cuma untuk resikonya lebih tinggi, iya. Begitu. Oke, nah terus untuk kadarnya minum suplemen itu untuk menghindari dari gangguan ginjal apakah baik misalnya kalau diminum terus-terusan atau bagaimana dari dokter sendiri? Kalau sebenarnya pada prinsipnya apabila kita makannya sudah cukup bergizi, di mana kandungan makanan kita sudah lengkap ya, baik itu ada vitamin, buah, sayur-sayuran atau ikan atau buah, itu menurut saya sudah cukup terwakili untuk kecukupan vitamin kita di dalam tubuh kita ya. Tapi pada beberapa kondisi di mana kita memang terlalu over bekerja begitu, kita memang memerlukan suplemen tersebut. Nah, pertanyaannya apakah aman untuk dikonsumsi hari-hari? Jawabannya aman.
Tapi ingat, vitamin itu juga sebenarnya hanya dibutuhkan sedikit saja di dalam tubuh kita. Sisanya akan dibuang lewat urin. Urin. Dan ketika kita sudah buang itu, kalau kita kurang minum, urin itu akan menjadi lebih pekat. Nah, resikonya itu juga akan makin lebih tinggi. Nah, pernyataan saya tadi saya akan sambungkan juga ya. Ketika kita istirahat, konsumsi air putih kita kan juga akan terhenti ketika kita tidur kan. Dibandingkan ketika kita beraktivitas. Nah, ketika minum obat vitamin tersebut di mana kita kurang intake minum, itu akan menyebabkan urin kita lebih pekat dan terjadi pembentukan batu itu. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuma jangan lupa minum air putih yang cukup banyak gitu. Tapi berarti yang paling penting itu adalah minum air putih Iya, ya, khususnya baik yang orang dewasa maupun apalagi yang anak-anak gitu yang memang betul. sudah dari kecil dikasih suplemen, Betul. dikasih obat-obatan. Nah kalau misalnya dilihat dari anak ya dok ya, ciri-ciri apa nih tanda-tandanya kalau misalnya dia sekiranya terduga kena penyakit gangguan Ginjal, dalam atau gangguan ginjal. gangguan ginjal? Oke. Jadi pada anak-anak kita membedakannya yang baru lahir atau yang beberapa bulan atau tahun setelahnya ya. Kalau pada bayi baru lahir itu gangguan ginjal yang paling nampak itu adalah tidak terbentuknya urin. Jadi pada bayi tersebut di mana produksi urinnya itu tidak ada gitu atau sangat sedikit sekali yang menyebabkan anak itu tersebut akan mengalami gangguan metabolisme. Itu adalah tanda pertama. Kalau untuk yang usia sudah melewati 1 bulan 2 bulan gitu, tandanya itu yang paling sering itu adalah gejala anemia, HB-nya turun. Itu perlu kita waspadai apakah dari gangguan ginjal itu ikut berpotensi atau menyebabkan anemia, misalnya begitu. Dan juga tentu saja kita mengukur namanya kadar kreatinin. Jadi kadar kreatinin ini akan menandakan si ginjal tersebut apakah baik-baik saja atau sudah mengalami gangguan. Jadi itu sih tanda-tandanya. Urinnya, anemianya. Nah berarti kalau dari urin berarti dilihat dari pekat atau tidaknya seperti Terbentuk itu. atau tidaknya sih. Nah kalau dari segi terbentuknya kita kan masih awam ya, apalagi bunda-bunda di rumah juga pasti belum tahu nih. Yang terbentuknya itu yang seperti apa sih dok? Jadi masing-masing bayi itu kan dia ada berat badannya ya. Nah, jadi itu misalnya 70 cc per 24 jam begitu. Jadi kalau misalnya kurang dari situ, wah jangan-jangan anak ini ada mengalami gangguan. Nah, gangguannya ini juga kita harus memilah-milah nih, apakah gangguan dari salurannya, karena ada beberapa anak begitu lahir, itu saluran untuk mengeluarkan urinnya itu ada mengalami gangguan. Nah, ketika dia terganggu untuk pembentukan salurannya, itu kencing itu nggak akan keluar sama sekali. Gitu. Berarti dilihat dari anak ini pipis atau tidak Iya. dan di bawah 70 cc ya? 70 cc. Ini kan kalau yang bayi, tapi kalau untuk yang anak-anak gitu misalnya. Nanti dihitung per berat badannya biasanya. Oh per berat badan, Iya, contohnya seperti apa nih? 0,5 cc sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam biasanya. Oh, per jam. Iya. Nah tapi kalau misalnya untuk yang dewasa sama juga Sama juga. ukurannya? Yang Salah membedakan satu. itu kan beratnya ya, anak-anak dengan dewasa. Misalnya deh, berat badan anak ini 25 kilo. Nah terus cara menghitungnya bagaimana? 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi dikali 25 dikali itu per jamnya itu. Gitu. Oke. Tapi dok sebenarnya ada korelasinya nggak sih kalau misalnya kita semakin banyak minum, terus kan makin banyak juga nih kita Iya, mengeluarkan betul, urin kan? betul. Itu ada korelasi. Hal tersebut tuh apakah baik atau tidak nih dok? Kita bicara tentang orang dewasa atau anak-anak nih? Dua-duanya. Gitu. Dua-duanya. Mungkin dari orang dewasa, kemudian anak-anak. Anak-anak. Terlebih anak-anak kan yang nggak tahu ya, biasanya Oke. udah kadang minum aja apa segala macam. Pada prinsipnya kalau badan kita sehat, banyak minum itu makin baik ya. Karena membantu ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme kita. Tapi ada beberapa keadaan di mana contoh pada orang dewasa ya kita berbicara, dia sudah mengalami gangguan atau penurunan fungsi jantung atau memang sudah ada riwayat gangguan ginjal, maka minum banyak itu justru makin bahaya. Gitu. Kalau mereka sudah memiliki gangguan jantung ataupun ginjalnya ya. Nah, kalau Kenapa bisa? jadi kalau pada penurunan fungsi jantung, ketika jantung itu berdetak melemah dibandingkan orang sehat ya. Ketika kita intake minum makin banyak, maka beban jantung ini akan lebih berat. Akibatnya orang tersebut akan lebih sesak. Nah, begitu dia sesak, oksigenasi itu ke ginjal juga akan turun. Yang menyebabkan gangguan ginjalnya makin parah. Begitu. Jadi
case by case. Kalau kita suruh minum orang ini, apakah orang ini sehat atau memang sudah ada mengalami gangguan begitu. Nah, kalau anak-anak ya prinsipnya juga sama ya, sama kayak orang dewasa. Kalau misalnya anak tersebut ternyata dia memiliki gangguan jantung dari lahir, pembentukannya itu udah berbeda dengan orang normal. Sehingga jantung itu memompa darah lebih lemah dibandingkan anak-anak seusianya. Ketika kita membebani air putih terlalu banyak, justru makin bahaya. Gitu. Jadi case by case ya. Kalau orang normal ya bagus banget justru. Tapi kalau orang yang udah ada gangguan, hati-hati. Oke, berarti bunda-bunda juga harus dilihat dulu nih, apakah mungkin anaknya lagi terkena penyakit gangguan ginjal ataupun penyakit jantung. Iya. Nah, itu harus diminimalisir ya untuk minum minuman air putih. Walaupun sebenarnya minum air putih sebenarnya Pada sehat, prinsipnya tapi sehat banget. jangan jadi salah kaprah nih. Nanti dikasih minum tadi malah yang ada Iya, menyebabkan sesak ya, sesak, dan betul malah banget. fungsi ginjalnya juga Iya, bisa makin makin menurun. turun, Nah, betul. itu harus waspada banget nih Bun. Nah, tapi ya Dok, ketika misalnya memang sudah terlihat nih bahwa anak-anak ini sudah mengalami atau ada tanda-tanda terkena gangguan ginjal, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Langkah pertamanya seperti apa? Oke, jadi gini, gangguan ginjal ini kalau yang kita hadapi itu pada saat bayi baru lahir ya, kita akan selalu mengedukasi orang tuanya. Ada kemungkinan kita harus membantu ginjal anak tersebut dengan cara cuci darah. Gitu. Jadi kita mengedukasi pasiennya kalau anak ini membutuhkan terapi hemodialisa karena gangguan ginjalnya ini sudah tidak bisa mampu lagi dia untuk survive begitu. Dan juga ada juga kita mengedukasi untuk rutin berkonsultasi dengan dokter terkait dengan gangguan atau fungsi ginjalnya sudah menurun begitu. Karena ketika kita menghadapi ginjal menurun pada anak-anak, niscaya pertumbuhan anak tersebut pasti akan terganggu. Begitu, baik pembentukan hemoglobinnya, baik pembentukan hormon-hormonnya. Maka dari itu kita harus segera mungkin membantu anak itu. Ternyata andaikan gangguan ginjal ini sudah penyakit terminal atau tidak bisa mampu diselamatkan lagi, mungkin kita harus mencoba transplantasi ginjal. Wah, berarti seberisiko itu ya, Ya. dan resikonya sangat bahaya sekali nih, apalagi sudah mempunyai penyakit ginjal ya Dok ya. Tapi untuk melanjutkan lagi nih, kita akan lanjut di segmen berikutnya ya Dok ya. Jadi buat bunda-bunda, jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Dokter Tulus. Ya Dok, melanjutkan kembali tadi kan berarti kan ini bisa beresiko sangat fatal bahkan sampai transplantasi ginjal. Nah, berarti kan sebenarnya ini kan terbagi menjadi dua ya untuk gangguan ginjal sendiri. Ada yang namanya ginjal akut, gangguan ginjal kronis juga. Nah, itu yang membedakan apa? Berarti kalau sampai transplantasi itu berarti sudah kronis banget kan ya Dok ya? Mungkin bisa dijelaskan juga nih sama bunda-bunda di rumah. Jadi perbedaan antara gangguan ginjal akut ya, bukan gagal, dan gagal ginjal kronik. Jadi pertama itu sifatnya itu akut dan kronik. Akut itu artinya gangguan tersebut, gangguan pada ginjal belum melewati batas 3 bulan. Nah, setelah dia melewati batas 3 bulan, itu banyak penelitian yang mengatakan bahwa kalau ginjal ini mengalami gangguan terus-menerus melewati 3 bulan, itu sudah mengalami namanya gangguan struktur di ginjal tersebut. Nah, lebih dari 3 bulan itulah kita nyatakan dengan gangguan ginjal kronik. Nah, gangguan ginjal akut ini karena sifatnya dia baru, itu biasanya penyebabnya itu banyak hal nih Mbak. Pertama, kalau pada anak-anak ya, gangguan pembentukan ginjalnya ataupun saluran kencingnya itu terganggu, itu yang pertama. Terus yang kedua, si ibu ini konsumsi obat-obatan yang bersifat merusak ginjal tadi. Yang ketiga, penyakit autoimun. Nah, ini yang penyakit yang agak susah kita melawannya ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada janin ini kalau untuk masalah penyakit autoimun, dan biasanya itu diturunkan. Terus yang keempat itu penyakit namanya polikistik ginjal. Nah, jadi si ginjal anak di dalam janin itu dia mengandung banyak kista di dalam ginjalnya. Ketika bayi tersebut dilahirkan, otomatis ginjal tersebut akan mengalami gangguan. Begitu. Nah, hal-hal apa yang menyebabkan resiko anak tersebut terkena polikistik ginjal, ini yang masih ditelusuri.
apakah ada kelainan genetik atau tidak begitu. Oh, berarti sampai sekarang masih dalam research ya? Masih dalam research. Waduh. Dan itu pun yang saya baca ya, 1/1 juta ya, jadi kelahiran. Jadi sangat jarang sekali untuk terjadi polikista ginjal pada anak-anak baru lahir. Oke, nah dok, sebenarnya saya juga pengen tanya nih dok, terkait dengan seputar anak-anak ini kan sebenarnya banyak sekali yang juga terkena ISK atau infeksi saluran kemih. Ini ada kaitannya nggak ya sama misalnya ginjal? Karena kan itu juga kan terkait dengan urin juga, seperti itu. Betul. Itu Jadi bagaimana dok? kalau pada infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih itu memang memiliki resiko ginjal tersebut mengalami gangguan ya. Nah, tapi pada anak-anak itu sangat jarang sekali untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Memang pada wanita itu memang resikonya lebih tinggi, apalagi kalau kita menghadapi misalnya orang tuanya kurang aware sama kebersihan anaknya nih. Misalnya dia habis pis, tapi tidak dibersihkan, itu akan menyebabkan pertumbuhan kuman yang menyebabkan di mana terjadi infeksi saluran kemih. Jadi untuk bunda-bunda di rumah, waspadai atau menjaga kebersihan anak itu sangat penting. Gitu, termasuk organ kewanitaan ya, itu paling penting banget gitu. Oke, berarti sebenarnya itu juga bisa menjadi salah satu penyebab juga ya, Iya. misalnya gangguan fungsi ginjalnya Fungsi juga ginjal menjadi dari infeksi itu ya. menurun. Iya, ternyata bahaya sekali nih Bu, dan paling penting adalah bunda-bunda juga aware nih sama anaknya, khususnya dalam kebersihannya gitu, kebersihan ketika misalnya setelah pipis ataupun setelah pup, nah itu harus bersih. Nah, berarti kan ini sebenarnya kayak gini juga kan ada misalnya para orang tua yang menggunakan tisu basah nih. Apakah itu bagus atau tidak sih? Apalagi misalnya biar zaman sekarang kan udah instan ya gitu, biar singkat jelas gitu, udah selesai gitu. Tapi kan sebenarnya balik lagi nih dok, ini juga kan ada kimia-kimianya nih, apalagi yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Nah itu bagaimana nih dok? Mungkin menurut para orang tua udah bersih nih, saya kan udah pakai ini kan katanya antibakterial lah segala macam gitu. Kalau untuk tisu basah sendiri kan itu untuk lebih ke permukaan yang kayak tangan misalnya gitu ataupun mulut ya, untuk menjaga kebersihan. Tapi kalau untuk daerah sensitif di mana sel-sel mukosa di dalam sel kelamin itu di dalam kelamin kita itu dia lebih sensitif dibandingkan permukaan sel yang lain. Nah, di mana tisu basah itu kan dia mengandung alkohol ya. Nah, alkohol itu sangat mengiritasi. Jadi resikonya ya terjadi iritasi sih. Begitu. Apalagi kalau pada anak-anak yang alergi terhadap benda alkohol ini ya, dia akan menyebabkan iritasinya tuh makin memburuk. Begitu. Jadi hati-hati ya. Sebenarnya ini bisa dibilang sebenarnya simple ya, dari gangguan luar bisa menyebabkan gangguan dalam seperti itu Bun. Jadi harus berhati-hati karena itu juga merupakan salah satu penyebab juga nih gangguan fungsi ginjalnya bisa menurun. Nah, tapi kalau misalnya untuk anak-anak sendiri ya dok ya, biasanya kalau misalnya melakukan pengobatan di tempat kedokteran dan anak ini sudah mempunyai gangguan ginjal, itu tahap awalnya seperti apa dan treatment apa yang diberikan oleh para dokter khususnya? Kita terutama sih melihat kasus dengan kasus yang lain itu berbeda ya. Pertama kita harus mengenali apakah gangguan tersebut itu bersifat akut atau kronik, karena masing-masing terapi akan berbeda. Kalau kita menghadapi penyakit gangguan akut pada ginjal, kita harus mengetahui kenapa ginjal ini terganggu. Biasanya penyebabnya itu yang tadi Mbak bilang, ada infeksi, terus ada mungkin si anak tersebut mengkonsumsi obatan dengan penyakit yang lain begitu, ataupun ada di mana saluran kencingnya itu mengalami obstruksi atau sumbatan. Nah, ketika kita udah mengetahui gangguan ginjal akut ini, kita langsung segera mengintervensi supaya tidak berkelanjutan gangguan ginjalnya nih, begitu. Nah, kalau kasusnya terhadap anak tersebut mengalami gangguan ginjal tahap akhir, pilihan kita adalah mengontrol seberapa banyak atau seberapa besar kreatininnya anak tersebut. Ketika dia sudah menghadapi kreatininnya sudah cukup tinggi, maka dokter pasti akan menyarankan, oh, anak ibu atau anak bapak sudah harus menjalani suatu terapi hemodialisa atau cuci darah. Gitu. Jadi kita harus mengukur kreatininnya dia udah berapa banyak ini, begitu. Nah, ketika kita sudah menyatakan anak ini membutuhkan terapi hemodialisa, kita akan memberitakan ibunya. Nah, karena anak ini memiliki usia harapan hidup masih tinggi ya, masih panjang banget. Memang beberapa dokter ataupun center itu menyarankan untuk terapi transplantasi ginjal.
Karena untuk kualitas hidup anak ini, begitu. Karena usianya dia masih panjang, kita menyarankan lebih baik transplantasi ginjal. Tapi kalau misalnya yang memang dari awal sudah diketahui nih ya oleh para bunda-bunda, kalau anak saya kayaknya ada gangguan gitu. Nah, itu kan pasti akan berbeda dengan misalnya yang anak ini sudah punya penyakit ginjal tapi ternyata sudah akut atau sudah kronis gitu. Pasti kan penyembuhannya akan berbeda ya, Dok ya. Nah, tapi kira-kira proses penyembuhan itu dilakukan berapa lama ya? Nah, kalau kita menghadapi gangguan ginjal akut dan kita sudah mengetahui penyebabnya dia, pasti ada penyakit lain di baliknya dia gitu kan ya. Biasanya proses penyembuhan itu sangat cepat. Kalau kita sudah mengintervensi penyakit yang di baliknya dia itu, niscaya ginjal ini pasti akan balik ke normal. Begitu. Nah, kalau kita menghadapi gagal ginjal kronik, itu ginjal tersebut sudah tidak mampu lagi untuk kembali ke normal. Begitu. Nah, jadi tahapannya berapa lamanya itu akan berbeda ya masing-masing. Kalau yang kronik ini biasanya dia akan seumur hidup terganggu terus. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau semakin cepat ketahuan semakin cepat juga teratasi ya. Betul. Atau semakin cepat juga sembuh. Tapi bisa dibilang sebenarnya kalau gangguan ginjal ini sebenarnya bisa sembuh nggak sih, Dok? Kalau yang akut bisa. Yang akut bisa? Iya. Oke. Kenapa seperti itu? Kenapa yang kronis nggak bisa? Karena yang akut itu belum terjadi perubahan struktur di dalam ginjalnya tersendiri. Ketika strukturnya itu yang kita bicarakan adalah glomerulus ya. Jadi sel glomerulus itu yang fungsinya untuk menfiltrasi ginjal. Ketika dia makin banyak yang rusak, maka ginjal itu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Akibatnya dia udah permanen rusak. Gitu. Jadi semakin cepat kita atasi glomerulusnya tidak ada yang rusak, pasti dia akan balik. Oke, nah Dok, terakhir nih Dok, berikan tipsnya khususnya bagi para orang tua nih supaya menjaga anak-anak kita khususnya terhindar dari yang namanya gangguan ginjal. Dan kemudian dari dokter kira-kira saran apa nih misalnya kalau misalnya memang anaknya sudah terkena gangguan ginjal, apa yang harus dilakukan, apakah ada pantangannya gitu supaya anak-anak ini tumbuh kembangnya semakin sempurna dan juga semakin sehat juga. Baik, untuk bunda-bunda di rumah, jadi saran saya ketika bunda-bunda atau ibu-ibu sekalian yang sedang hamil, sebaiknya dari awal, dari trimester pertama itu, di mana itu adalah krusial untuk ginjal, usia 3 bulan ke bawah ya, itu bunda-bunda wajib memeriksakan dokter kandungan. Dalam hal artinya, kita memeriksa USG si janin tersebut, apakah ginjal sudah terbentuk, saluran kemihnya itu sudah bagus terbentuk. Ketika sudah terbentuk dengan bagus, nanti konsultasi berikutnya adalah menghindari obat-obatan yang bersifat merusak ginjal tersebut, begitu, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ketika sudah dilahirkan, evaluasi anak tersebut, apakah urinnya terbentuk, apakah testis, kalau pada anak laki-laki ya testisnya terbentuk atau tidak, begitu. Atau dia cenderung mudah menangis tapi urinnya tidak terbentuk. Nah, itu kan berarti ada salurannya yang tidak terbentuk pada anak bayi tersebut ya. Ketika sudah aman, lihat pertumbuhan anak-anak bunda, baik itu kecukupan nutrisinya, kebersihannya, begitu. Dan juga menghindari makan-makanan yang bersifat atau minum-minuman yang bersifat merusak ginjal, gitu. Terlalu banyak mengkonsumsi vitamin pada anak-anak juga tidak bagus, begitu. Jadi mengkonsultasikan ke dokter spesialis anak itu akan lebih baik lagi. Oke, dan sebenarnya perlu juga nih buat bunda-bunda untuk melakukan check up ya. Check up rutin. Apalagi seperti medical check up atau apapun yang memang lengkap baik untuk bunda ataupun untuk anak-anak bunda supaya sehat khususnya dan juga tidak ada yang namanya misalnya terkena gangguan penyakit dalam termasuk salah satunya ginjal. Tapi nggak berasa nih Dok, ternyata kita sudah di penghujung acara, artinya kita sudah selesai nih. Selesai ya. Iya. Padahal topiknya masih luas banget loh ini. Terima kasih ya Dok sudah siap. hadir ya. Ya, jadi buat bunda-bunda tetap sehat dan juga jangan lupa jaga kesehatan dan jaga makanan khususnya untuk keluarga dan juga buah hati tercinta. Ya, terima kasih sudah menyaksikan persembahan untuk Bunda. Saya Azahra Masid bersama Dr. Tulus Amudi. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk Bunda di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik dari hari ini. Dan yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia.